Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Ilo, EY Labaso Official. Kali ini aku akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Mulan. So, stay tuned. Awal cerita dikisahkan ada seorang gadis di sebuah desa Tiongkok yang jauh di sana, memiliki kekuatan taji yang tak tertandingi. Dia adalah anak tertua dari prajurit Huaza. Itu diperlihatkan saat ia mengiring ayam masuk ke kandang. Tapi si ayam badannya bukan main. Sampai terbang dan naik ke atas genteng. Kurang kerjaan banget ya si ayam. Tetapi keluarga dan tetangganya menganggap Mulan aneh. Kasian banget ya Mulan. Malam hari pun tiba. Ketika Mulan dan adiknya sedang asik mengobrol, Mulan mendengar pembicaraan dari orang tuanya yang menegaskan bahwa seorang putri membawa kehormatan melalui pernikahan. Ayahnya pun membela Mulan bahwa laki-laki akan beruntung jika menikahi kedua putrinya, termasuk Mulan. Ibunya pun mengelak, tak ada pria yang mau menikah dengan gadis pecicilan. Mereka akan menganggap Mulan penyihir. Ketika Mulan sedang membenahi sayap patung burung punik yang bertengger di depan rumahnya, ayahnya pun datang hampiri Mulan dan membantunya. Awalnya, si ayah menjelaskan tentang filosofi burung punik yang sangat ampuh. Tetapi pada intinya, ia menasihati Mulan tentang kekuatan Ji yang hanya dimiliki para ksatria, dan itu adalah laki-laki. Ayahnya pun menyarankan agar menyembunyikan kekuatan Ji-nya karena terlalu kuat untuk anak perempuan. Di sisi lain, di utara, sebuah pos kekaisaran diserang oleh prajurit Rouran di bawah kepemimpinan Borikan. Mereka dibantu oleh prinsip Xianyang yang diperankan oleh si cantik Gong Li. Ia menggunakan sihirnya untuk berpura-pura menjadi prajurit yang masih hidup dan melaporkan serangan tersebut kepada Kaisar Tiongkok yang diperankan oleh Jet Li. Kaisar pun mengeluarkan keputusan wajib militer yang memerintahkan setiap keluarga untuk menyumbang satu orang lelaki untuk melawan musuhnya. Licik banget ya. Beberapa tahun kemudian, beranjak dewasalah sang Mulan yang diperankan oleh si cantik Liu Yifei dan waktunya menikah. Dengan terpaksa, Mulan menyetujuinya karena adat dan tak ada yang bisa menentangnya. Mulan pun di-make up layaknya geisha. Iya nggak sih? Cakupan nggak di-make up ya guys? Ia beserta keluarganya bergegas mendatangi Ma Comblang kecuali ayahnya ya. Di saat penjamuan tiba, si Ma Comblang pun sedang menjelaskan karakter seorang Mulan yang lemah lembut layaknya perempuan gemulai di hadapan calon mertua. Tiba-tiba ada laba-laba kecil yang sangat ditakuti adiknya. Terjadilah kericuan sengit yang bikin menggelitik. Sontak cerita, Mulan pun gagal dalam perjodohan itu dan langsung didiskualifikasi. Beruntung banget ya Mulan. Di lain sisi, datanglah utusan kerajaan ke desa Mulan yang mengumumkan bahwa ada perekrutan prajurit khusus laki-laki. Karena ketidakberdayaan melawan peraturan hukum dan tradisi, ayahnya yang sudah tua dan lemah, Huazhou terpaksa berjanji untuk mengabdi karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Malam harinya, Mulan sadar bahwa ayahnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Akhirnya, Mulan mempunyai ide untuk menyamar sebagai laki-laki, menggantikan ayahnya, memutuskan untuk melarikan diri dengan baju besi, kuda, dan pedang yang ia ambil dari ayahnya untuk bergabung menggantikannya. Keesokan harinya, ayahnya kaget. Loh, kok bajuku hilang?
siapa yang maling nih? Padahal anaknya sendiri yang ambil. Sekeluarga sangat mengkhawatirkan Mulan, dan ayahnya pun berdoa agar Mulan selalu dilindungi dan diberi petunjuk oleh burung punik. Perjalanan demi perjalanan Mulan lalui dengan seksama, sampai perbekalannya pun habis, serta kebingungan dengan arah yang ia tuju. Keesokan harinya, ia melihat sang burung punik melintas di atasnya. Ia memutuskan mengikutinya, dan sampailah di kampung pelatihan bersama puluhan rekrutan tidak berpengalaman lainnya. Pelatihan itu yang dijalankan oleh Komandan Teng, yang diperankan oleh Donnie Yen, seorang kawan lama ayahnya Mulan. Mudah-mudahan gak terbongkar ya penyamarannya. Pas sedang antrinya mendaftar, ada aja yang iseng sampai gak sengaja Mulan jatuh, dan seorang pria mau membantunya yang bernama Hong Hai, yang diperankan oleh Jason An. Tapi Mulan tersinggung dengan panggilan Little Man terhadapnya. Akhirnya ia mengajungkan pedangnya dan mengancam Hong Hai. Lo kalau bilang sekali lagi akan kubunuh lo. Begitulah kira-kira. Tiba-tiba Komandan Teng datang dan melerai mereka. Saat pelatihan, mereka diberi bekal bela diri, memanah, menggunakan pedang dengan jeli, dan membawa air dengan seimbang menuju puncak bukit. Mereka pun kelelahan, sampai ada seorang prajurit curang dengan menumpahkan sedikit airnya. Tapi sayangnya, tindakannya ketahuan oleh pelatih, dan ia langsung dikeluarkan. Tentara kan terus maju, memaksa Tung untuk mengakhiri pelatihan lebih awal dan mengirim batalinya untuk bertempur. Beberapa hari kemudian, Mulan menghadap Komandan Tung untuk mengungkapkan siapa ia sebenarnya. Tetapi teralihkan saat Tong ingin menjodohkan Mulan dengan putrinya. Aduh, segawat ai. Malam sebelum hari pertempuran tiba, para prajurit sedang berbincang. Mereka takut jika kalah. Dengan tegar, Mulan berdalih, tak ada keberanian tanpa ketakutan. Kita akan hidup, aku yang jamin itu, karena aku akan melindungi kalian. Saling melindungi satu sama lain dan berjuang untuk sesama. Widih, jantan banget ya. Mimin pun dibuat merinding mendengar ucapan Mulan. Keesokan harinya pertempuran dimulai. Banyak kawanan dari Mulan tewas dan melarikan diri. Mulan pun punya inisiatif mengejar beberapa sekutunya sendirian, tetapi dihadapkan oleh Xian Yang, si penyihir jahat, yang mengejeknya karena berpura-pura menjadi laki-laki. Dia mencoba membunuh Mulan, tetapi melarikan diri saat serangannya dihentikan oleh pelindung kulit Mulan. Sejenak, Mulan pun pingsan, berusaha bangkit lagi dan sadar bahwa ia harus jujur agar kekuatannya bisa ia keluarkan. Mulan menghapus penyamaran prianya, kembali ke pertempuran tepat ketika Rauras mulai menyerang sesama pasukannya dengan trebuchet. Mulan pun gak kehabisan akal untuk mengambil beberapa helm bekas menyiasati musuhnya agar terkecoh. Kalau di bawah gunung bersalju ada kawanan bersenjata. Dengan keterampilan memanahnya, Mulan berhasil mengarahkan Meijanik untuk menembak di gunung bersalju, memicu longsoran salju yang mengubur Rauras hidup-hidup. Kena kalian. Mulan kembali ke kampung dan menyelamatkan temannya Huang Huai. Sesaat kemudian, Mulan pun datang dan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya di hadapan teman-temannya. Tapi Komandan Teng malah mengeluarkannya dan bilang itu aib. Dalam perjalanan setelah ia diusir Komandan Teng, dia dihadapkan oleh Xian Yang
yang mengungkapkan bahwa dia juga dijauhi oleh orang-orangnya dan berjuang untuk berikan hanya karena dia memperlakukannya sebagai orang yang setara. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa serangan di pos terdepan telah menjadi pengalihan. Karena rencanakan sebenarnya adalah menangkap dan mengeksekusi Kaisar karena ayahnya dibunuh oleh Kaisar. Mempertaruhkan eksekusi, Mulan kembali ke batalionnya untuk memperingatkan mereka tentang serangan Garnisum hanya untuk pengalihan. Kan membuat pasukan kita fokus pada Jalan Sutra agar dia memasuki kota Imperial dan membunuh Kaisar. Awalnya Tung gak percaya pada si Mulan. Tetapi teman-temannya mendukung Mulan dan Tung memerintahkan Mulan untuk memimpin batalion menuju kota Imperial. Si penyihir yang menyamar sebagai kanselir kekaisaran membujuk Kaisar untuk menerima tantangan Borikan dalam pertempuran tunggal. Para penjaga dibunuh dan para Lorans bersiap untuk membakar Kaisar hidup-hidup. Teman-teman Mulan mengalihkan perhatian Lorans, sementara Mulan pergi untuk menyelamatkan Kaisar. Sampai di dalam kerajaan, Mulan tak menemukan Kaisar, tetapi si penyihir jahat. Mulan meminta bantuan Xian Yang untuk menunjukkan keberadaan Kaisar. Penyihir itu sebenarnya tidak mau membantu Mulan. Entah kenapa ia berubah menjadi elang dan Mulan mencoba mengikutinya. Naik keteng lagi dah Mulan. Karena si penyihir kecewa pada Kan, ia bersimpati pada Mulan. Kan mencoba menembaknya dengan panah. Tetapi terhalang oleh si penyihir yang berubah menjadi seekor burung dan mengorbankan dirinya dengan menangkap anak panah tersebut. Lanjut pertempuran Mulan dan Lawrence dimulai. Awalnya Kan berhasil menghancurkan pedang ayah Mulan dan masuk ke api panas. Tetapi dia tidak tinggal diam. Dengan segenap dan sisa kekuatannya, Mulan berhasil melumpuhkan musuhnya dan membunuhnya. Akhirnya, Kaisar pun dibebaskan oleh Mulan. Lanjut ke kerajaan. Kaisar menawarkan untuk membiarkan dia bergabung dengan pengawal pribadinya. Tapi dia menolak tawaran itu dan kembali ke desanya. Karena ia telah mengkhianati kepercayaan keluarganya dan mengambil sumpah untuk setia, berani, dan benar. Pas Mulan mau balik ke kampung, ia dihentikan oleh Wang Hai, teman seperjuangannya. Kayaknya dia kesemsem deh sama Mulan. Modus gitu orangnya. Mana Mulan harus bilang bye-bye gitu. Kok gue jadi sewot ya? Sampailah Mulan pada kampung yang ia rindukan. Ada tawa haru terlampiaskan bersama dengan keluarganya. Adiknya pun udah menikah. Tiba-tiba seorang utusan dari Kaisar di bawah kepemimpinan Komandan Tong datang untuk memberikan pedang baru kepada Mulan, sambil mengajukan permintaan pribadi agar dia bergabung dengan pengawal Kaisar dan seluruh kerajaan berhutang budi pada Mulan. Keluarganya pun bangga pada Mulan, dan si Macam Belang pun pingsan mendengarnya. Pelajaran yang kita petik dari cerita film kali ini adalah kita harus berjuang untuk keluarga kita. Jangan menyerah, ikuti kata hati, karena waktumu akan tiba dalam meraih kemenangan. See ya!